Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan sistem transportasi. Oke, di subtopik pembahasan untuk hari ini adalah transportasi dan pengembangan wilayah. Jadi sebelum saya memasuki materi, alangkah baiknya materi yang minggu lalu terkait konsep dasar transportasi dalam pembangunan dapat dibaca lagi, dapat dilihat lagi, sehingga ketika Bapak menerangkan pada materi hari ini itu bisa terkoneksi atau nyambung materinya. Jadi sebelum saya melanjutkan ke materi transportasi dan pengembangan wilayah, kita lihat dulu, kita tengok sebentar yang materi minggu lalu, yaitu bagaimana sih sebenarnya konsep perencanaan transportasi. Oke, saya ulangi, yang pertama adalah aksesibilitas, bagaimana aksesnya, kemudian pembangkitnya lalu lintas, kemudian yang ketiga adalah sebaran pergerakannya, bagaimana perjalanan tersebut disebarkan secara geografis di area perkotaan, kemudian pemilihan moda transportasi. Jadi di sini untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi, kemudian pemilihan rute, bagaimana menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute terhadap zona asal dan tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antar waktu, kapasitas, dan arus lintas. Bagaimana di sini waktu tempuh perjalanan yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas ruas jalan yang ada dan jumlah arus lalu lintas yang menggunakan. Jadi ketika volume lalu lintas itu besar, maka kapasitas pun akan menurun sehingga akan mempengaruhi pola pergerakan atau mobilitasnya itu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya harapkan untuk materi yang minggu lalu bisa dibaca ulang ya, supaya ketika materi untuk hari ini Bapak jelaskan itu kalian bisa nyambung ya, bisa dilihat di Google Classroom di minggu yang kemarin. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan subtema transportasi dan pengembangan wilayah. Kalau kita berbicara sistem transportasi, maka itu terdiri dari berbagai aktivitas. Misalnya ada industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas ini itu mengambil tempat pada sepotong tanah, yaitu misalnya industri sawah, tambang, perkotaan, kemudian daerah pariwisata, dan lain-lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan. Jadi perjalanan antara tata guna tanah tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi. Oke, jadi transportasi dan perkembangan wilayah ini merupakan hal yang sangat erat hubungannya. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara transportasi dan perkembangan wilayah. Karena apa? Karena dalam pengembangan wilayah di sini haruslah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Kemudian suatu wilayah tersebut itu tergantung pada wilayah lain. Artinya apa? Ketika wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Misalnya di antara wilayah-wilayah tersebut terdapat wilayah yang memiliki kelebihan dibanding dengan wilayah lain. Misalnya ada satu wilayah itu memiliki beberapa fasilitas yang dimana akan mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas. Sehingga apa? Sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut, sehingga akan terjadi mobilitas atau pergerakan. Kemudian dengan transportasi yang baik itu memungkinkan akan memudahkan interaksi antar wilayah. Interaksi ini terjadi antara penduduk lokal dengan dunia luar sehingga menghilangkan faktor isolasi ruang. Keterisolasian suatu wilayah akan mengakibatkan ketinggalnya wilayah tersebut secara ekonomi. Jadi ketika ada suatu wilayah tersebut belum ada sistem transportasi atau transportasinya belum terjangkau, maka wilayah tersebut akan kurang berkembang dibanding wilayah yang lainnya, seperti itu. Kemudian di sini di awal Bapak sudah menjelaskan itu apa pengertian transportasi dan lain sebagainya. Maka sesuai dengan definisinya, maka di sini memang transportasi itu memegang peranan penting dalam suatu perkembangan wilayah. Tanpa adanya transportasi, maka perkembangan wilayah di suatu daerah itu akan sulit secara masif atau berkembang.
Suatu wilayah akan berkembang jika terjadi dinamika perpindahan barang dan orang dengan wilayah lain. Adanya perpindahan barang dan orang antara satu wilayah dengan wilayah lain merupakan faktor penentu berjalan kegiatan ekonomi antar wilayah tersebut. Jadi dapat ditekankan di sini memang kita perlu adanya suatu sistem transportasi yang bagus, adanya sistem fasilitas yang mendukung, sarana prasarana yang oke. Itu dengan hal tersebut maka akan perkembangan di suatu wilayah itu bisa secara cepat akan berkembang menjadi lebih besar seperti itu. Faktor perkembangan wilayah. Jadi ada beberapa faktor perkembangan wilayah, yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pasar. Jadi faktor perkembangan wilayah saya jelaskan. Satu, ada modal. Modal di sini pengertian mempunyai sumber daya, misalnya sumber daya keuangan, misalnya suatu wilayah atau kota. Kemudian ada tenaga kerja, ada sumber daya tenaga kerja yang memadai, ada sumber tenaga kerja yang mumpuni untuk mengelola di suatu wilayah tersebut. Kemudian ada sumber daya alam, otomatis dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka mereka dapat mengelola sumber daya alamnya menjadi istilahnya sumber daya alam itu akan mereka bisa mengolah misalnya dari minyak mentah menjadi bahan bakar dan sebagainya. Dan pasar, jadi di sini pasar, jadi dengan adanya pasar kita di situ terjadilah hukum jual beli. Maka dengan keempat, modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pasar itu salah satu 4 faktor yang dapat mengaruhi perkembangan suatu wilayah. Kemudian kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia. Jadi transportasi yang efektif, efisien itu mobilitas manusia itu akan semakin bertambah. Kemudian mobilitas faktor produksi dan mobilitas olahannya dipasarkan, sehingga tadi kita kembali lagi ya, ketika ada sumber daya alam yang sudah diolah, maka hasil olahannya itu akan dipasarkan ke pasar, maka akan terjadi hukum jual beli. Kemudian perekonomian di suatu wilayah akan terjadi. Kemudian ekonomi yang maju dan berkembang akan ditunjukkan dengan adanya mobilitas tinggi yang ditunjang oleh transportasi memadai dan lancar. Di sini kita kembali lagi ketika suatu perekonomian di suatu daerah atau kota, di suatu daerah atau kota itu ditunjukkan salah satu dengan mobilitas yang tinggi atau namanya sistem pergerakan. Yang kemarin kalau di awal kita sudah membahas ada sistem pergerakan, sistem kegiatan, kelembagaan dan lain-lain, itu yang nanti ada kaitannya dengan materi, setiap materi yang Bapak jelaskan. Kemudian persoalan ketika tidak terjangkauan wilayah akibat jarak yang jauh disebabkan oleh faktor mobilitas yang masih rendah karena dipengaruhi oleh distribusi angkutan yang belum lancar. Nah, di sini makanya ketika ada suatu wilayah yang belum terjangkau atau wilayah yang belum istilahnya berkembang, maka di situ perlu adanya sistem transportasi, perlu adanya transportasi yang memadai. Misalnya perlu adanya sistem angkutan umum. Angkutan umumnya bagaimana? Yang sesuai dengan permintaan atau demand di sana. Nah, ketika di suatu wilayah itu misalnya penduduknya bekerja di kota atau bekerja di CBD, Central Business District, maka di situ perlu adanya perencanaan angkutan umum. Nah, itu lebih jelasnya nanti dipelajari di perancangan angkutan umum, bagaimana kita merencanakan atau merancang suatu trayek yang efektif dan efisien. Contohnya di sini, misalnya di negara Jepang itu memiliki kemandirian ekonomi, penyediaan jasa transportasi yang tinggi, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang. Walaupun di sana terbatasnya sumber daya alam, tetapi mereka mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi bagaimana mereka, contoh ya di negara maju, negara Jepang sudah negara maju, walaupun luasnya itu lebih daripada Indonesia, lebih kecil ya. Tetapi kenapa mereka bisa maju? Karena di sana itu mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bagaimana mereka bisa mengelola sumber daya alam itu menjadi lebih value. Kemudian dedikasi yang tinggi menghasilkan sebuah produk dipasarkan dengan sistem perangkutan yang baik. Jadi di sana sumber daya yang bagus, kemudian diproduk dengan pengemasan yang ditunjang perangkutan untuk mendistribusikan hasilnya itu secara baik. Nah, ini contoh di negara maju Jepang. Di sini bisa kalian lihat transportasi merupakan tolak ukur interaksi wilayah antar wilayah. Jadi kalau kita berbicara interaksi, bagaimana
interaksi itu hubungan antara daerah yang satu dengan yang daerah lain, maka di situ harus ada transportasi yang memadai. Nah, ini contohnya ya, suatu wilayah tertentu tergantung pada wilayah, demikian juga dengan wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Di antara wilayah-wilayah tersebut terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan. Tadi saya jelaskan ada wilayah A yang memang sumber daya alamnya bagus, yang B itu kurang bagus. Maka di sini ketika ada interaksi, maka perlu adanya transportasi yang memadai. Supaya apa? Ketika wilayah yang B itu kurang sumber daya alam, bisa disuplai dari sumber wilayah yang memiliki kelebihan. Kemudian ini ditunjang lagi oleh bukunya di Morlock tahun 88 mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat kepemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang atau orang dan jasa antar wilayah. Jadi sudah dijelaskan Bapak barusan tadi ya, bahwa ketika sumber daya alam di suatu wilayah itu mempunyai kelebihan, maka bisa mereka terjadi tukar menukar, sehingga apa, wilayah yang kebutuhannya sumber daya alam ini kurang bisa disuplai dari wilayah yang sumber daya memiliki kelebihan seperti itu. Kemudian selain itu maka harus ditunjang oleh sistem transportasi yang bagus, yaitu berupa angkutan umum. Angkutan umum yang seperti apa? Yang efektif, efisien. Nah, itu nanti kita bahas di perancangan angkutan umum ya. Atau kalian bisa tengok-tengok sedikit atau bisa melihat pada video yang sebelumnya atau video yang sudah di channel saya ya, bisa kalian kalau ingin tahu silahkan disimak juga bisa. Transportasi merupakan penghubung utama antar dua daerah yang saling interaksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak mungkin terjadi mobilitas faktor produksi antar wilayah. Tanpa mobilitas faktor produksi ini, suatu daerah akan tertinggal, maka kegiatan pembangunan dapat menembus daerah tersebut. Jalan dan jembatan dalam hal ini sebagai prasarana utama terjadinya kegiatan mobilitas. Jadi ini yang sebelah sini hubungannya sama prasarana, jadi perlu adanya, ketika sudah ada angkutan umum yang memadai, maka perlu adanya prasarana jalan dan jembatan. Nah, ini saling menunjang satu dengan lainnya. Oke ya, sampai sini paham ya, kenapa sih transportasi itu merupakan tolak ukur interaksi antar wilayah. Jadi kalian bisa mengemukakan pendapat kalian disertai dengan misalnya contoh studi kasus atau contoh-contoh lainnya. Oke, saya lanjutkan. Di sini peranan transportasi dalam pembangunan. Nah, berarti kalau kita berbicara transportasi, mungkin di minggu yang lalu juga sudah jelas ya bagaimana hubungan antara sistem tata guna lahan dengan transportasi dengan wilayah. Dan sini peranannya seperti apa sih transportasi dalam pembangunan wilayah? Jadi semakin baik suatu jaringan transportasi, maka aksesibilitas juga semakin baik, sehingga kegiatan ekonomi antar wilayah juga semakin berkembang. Nah, bisa kalian silahkan di breakdown sendiri bahwasanya ketika kita memiliki sistem jaringan transportasi yang baik, kemudian akses yang baik, maka kegiatan perekonomian itu akan lancar. Contohnya, misalnya di Kota Malang ini sudah dibangun jalan tol. Dengan jalan tol itu, maka wilayah-wilayah yang notabene itu berkembangnya itu lama atau berkembangnya tidak terlalu masif, maka bisa dipercepat dengan adanya pembangunan jalan tol, karena di sini adanya interaksi, adanya prasarana tadi yang memadai yang Bapak jelaskan di depan tadi. Kemudian pembangunan tol itu juga terhadap pembangunan wilayah itu penyerapan tenaga kerja, pemasukan terhadap pendapatan daerah. Adanya tenaga kerja, misalnya suatu wilayah akan dibangun industri, maka di situ penduduk sekitar itu bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian tingkat kemacetan lalu lintas di jalan alternatif utama yang ada dapat merupakan penghasilan bagi investor lain. Jadi di sini ketika transportasi sarananya sudah bagus, kemudian maka nanti suatu saat itu akan timbul kemacetan. Nah, tugas kita bagaimana ketika sudah kita membangun transportasi baik, aksesibilitas yang baik, kemudian ketika ada volume lalu lintas itu padat, maka akan menurunkan, maka akan kapasitas jalan itu menurun, maka akan terjadi kemacetan. Bagaimana nanti tindakan kita? Oke, kita lanjut.
Di sini dampak dari pengembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transportasi. Maka ketika ada perkembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transportasi, lama-kelamaan itu akan mempengaruhi dalam ketidakefisien pemakaian kendaraan, berdampak pada kemacetan di jalan raya. Nah, kemacetan merupakan salah satu indikator sudah jenuhnya prasarana transportasi. Jalan sudah kehilangan kapasitas dalam menampung kendaraan. Ketika volume lalu lintas meningkat, maka kapasitas akan menurun. Akibatnya apa? Akan terjadi tundaan, dan tundaan itu akan menyebabkan kemacetan. Nah, dampak negatif transportasi selanjutnya akan dibahas kajian terkait pengembangan rencana tata ruang. Jadi, di tata RT/RW, di tata ruang wilayah itu, di situ sudah jelaskan ketika ada dampak seperti ini, kemacetan apa yang harus, alternatif solusi yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi semua dampak itu sudah diperkirakan di rencana tata ruang wilayah, dan di sini notabene adalah dokumen tata ruang yang merupakan kitab dari seorang perencana ketika akan melakukan atau misalnya membangun suatu kegiatan, melaksanakan suatu kegiatan. Di situ dilihat misalnya di situ ketika ada transportasi yang sudah stuck, itu bagaimana nanti solusinya. Nah, seperti itu. Tetap ketika kita melaksanakan atau membuat suatu perencanaan yang baik, kemudian nanti pada akhirnya itu ada hambatan. Nah, hambatan ini juga harus kita atasi. Bagaimana solusi alternatif? Ada solusi alternatif ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, seperti itu. Jadi kesimpulan perkuliahan hari ini adalah kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia. Oke, setuju ya? Mobilitas faktor produksi dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Kemudian transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya. Karena apa? Di sini pengembangan wilayah haruslah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Bagaimana ketika transportasi yang bagaimana ketika sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendukung, maka akan mempengaruhi perkembangan wilayah, maka tidak bisa berkembang secara maksimal, seperti itu. Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Jadi ketika ada suatu wilayah itu memiliki fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius lebih luas, maka penduduk tersebut akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diinginkan atau yang diperlukan. Dengan transportasi yang baik akan memudahkan terjadinya interaksi antar wilayah. Interaksi ini terjadi antara penduduk lokal dengan dunia luar sehingga menghilangkan faktor isolasi ruangan. Jadi faktor isolasi ruangan ini akan hilang karena di situ sudah ada sarana transportasi yang memadai, ada prasarannya dan lain-lain. Selain efek positif terhadap pembangunan wilayah, nah ini yang terakhir ya, maka transportasi juga memiliki dampak negatif terhadap wilayah. Dampak ini bermacam-macam, mulai dari masalah sosial sampai masalah lingkungan. Masalah sosial apa? Nah, masalah sosial berarti masalah antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Nah, ini sampai dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan misalnya banjir, kemacetan di jalan semakin parah karena semakin meningkatnya mobilitas, semakin meningkatnya pergerakan. Sistem transportasi tanpa ada regulasi yang bagus dari pemerintah hanya akan menjadi beban bagi daya dukung lingkungan. Jadi ketika akan merencanakan, kita kembali ya, ketika kita akan merencanakan suatu transportasi, maka di pertemuan kemarin itu ada konsepnya, bagaimana konsep transportasi dalam pembangunan. Nah, ini sudah dijelaskan seperti ini ya, sistem transportasi tanpa ada regulasi yang bagus dari pemerintah akan menjadi beban daya dukung lingkungan. Jadi ketika kita merencanakan, maka harus ada regulasi, harus ada peraturannya seperti apa, harus kita merujuk pada payung hukumnya, seperti itu. Jadi semua perencanaan kita harus melihat dari peraturan, undang-undang, kebijakan seperti apa, kemudian didukung dengan dari pemerintah itu bagaimana. Sehingga apa? Sehingga ketika kita merencanakan suatu sistem transportasi yang baik dengan dukungan, misalnya yang kemarin ada sistem kelembagaan, ada dukungan yang bagus dari pemerintah, kemudian sesuai dengan regulasi, maka akan berjalan lancar seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu penjelasan terkait materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan di-share, silahkan diajukan di kolom komentar, baik di Google Classroom atau pada video ini. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat, tetap komitmen untuk lulus
tepat waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.